Kito sama ibu-ibu warga desa Lubuk Layang Ilir sengaja ke kebun dan ke hutan mau mencari tanaman liar yang bisa dikonsumsi. Di desa Lubuk Layang Ilir ada kegiatan berayak. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi turun-temurun. Kita bakal cari tanaman ataupun tumbuhan liar, salah satu contohnya ini pakis, dan akan kita bikin masakan yang enak nanti. Cari tanaman yang tumbuh liar di kebun tidaklah mudah anak negeri. Kito harus hati-hati. Jangan sampai asal metik saja. Karena asal petik, takutnya tanaman yang kita ambil beracun dan berbahaya bagi tubuh. Jangan! Jangan! Kenapa, Bu? Yang ini tidak boleh diambil, Bu? Ini udah tua. Oh, ini udah tua. Iya, yang ambilin ini. Oh, nah jadi anak negeri, nggak semua tanaman ataupun tumbuhan yang ada di hutan itu bisa diambil ataupun diolah jadi makanan. Salah satunya ini contohnya. Ini sama-sama tumbuhan pakis ya, Bu? Iya, sama. Tapi ini kondisinya dia sudah tua dan kita yang perlukan untuk masak itu tumbuhan pakis yang masih muda seperti ini. Nah, ya Bu ya? Iya. Yuk cari lagi ya, Bu. Iya. Ayo, kita cari lagi tanaman daun paku dan pakisnya ya. Eits, ternyata nggak cuma tumbuhan paku dan pakis saja yang mau kita cari. Ada juga nih tanaman tagu ketang. Tanaman ini kalau di daerah perkotaan sering dijadikan tanaman hias. Tapi kalau di Kabupaten Lahat, tanaman ini malah dijadikan makanan loh. Oh, ini ya tanaman tagok getangnya. Lucu ya, ada bunga warna kuning oranye. Tanaman tagok getang atau lebih dikenal dengan legetan ini merupakan tanaman merambat yang tumbuh di berbagai iklim. Karena sifatnya yang kuat dan tumbuhnya yang cepat, makanya nggak heran kalau tanaman ini cocok dijadikan sebagai tanaman hias. Tagok getang atau legetan ini termasuk jenis tanaman herbal loh, karena tanaman ini bisa dijadikan obat sariawan atau obat sakit gigi. Tanaman legetan ini memang bisa dimakan secara langsung. Ketika dimakan ada rasa menggigit di lidah ya, mirip seperti minum soda. Selain bisa dimakan langsung, ternyata tanaman tagok gentang atau legetan ini bisa dimasak jadi makanan yang lebih enak. Iya betul sekali. Memang lebih baik dibersihkan dulu ya. Setelah itu baru dimasak. Jadi lebih bersih dan tentunya lebih aman untuk dikonsumsi. Nah anak negeri dan juga Cicit sesuai janji tadi bahwa kita akan masak olahan dari tagok getang atau biasa juga dikenal dengan sayur legatan. Nah kalau tadi kita udah cicip khasiat dari bunga tagok getang, rupanya daunnya juga bisa kita olah jadi masakan yang enak. Oke kalau gitu Cicit, Ibu kita masak ya. Kali ini kita mau olah tanaman tagok getang atau legetannya terlebih dahulu. Daun legetan yang sudah dicuci bersih, langsung kita rebus sampai matang. Untuk merebusnya cukup dengan air mendidih. Setelah direbus, tunggu sampai airnya mengering dan daun legetannya menjadi lebih matang. Boleh dibilang makanan ini mudah untuk dibuat. Bumbunya saja tidak terlalu banyak. Cukup cabai merah, bawang putih, dan juga bawang merah. Ketiga bahan tadi kita ulek sampai halus ya. Untuk bahan pelengkapnya pun tidak banyak. Selain daun legetan, ada kacang panjang dan potongan wortel saja. Daun legetannya sudah matang nih. Kalau dilihat-lihat sih bentuknya mirip seperti daun bayam ya. Perbedaan warnanya lebih hijau dan tekstur daunnya agak lebih keras. Bumbu yang sudah aku haluskan tadi, kamu tumis ya sewarna. Siap Cit, kita tumis bumbunya ya. Sambil ditumis tambahkan ikan teri. Kalau tidak suka dengan ikan teri, bisa diganti dengan ikan asin maupun suiran ayam. Ini tinggal masukin Bu. Oke. Setelah dimasukkan potongan kacang panjang dan wortelnya, baru deh terakhir ditambahkan daun tagok getang yang sudah direbus tadi. Untuk memasak tumis tagok getang ini jangan terlalu lama ya. Tujuannya agar daun tagok getang dan sayuran lainnya tidak mudah layu. Ini dia tumis tagok getang. Sekilas mirip tumis bayam ya, tapi pasti beda rasanya. Langsung saja yuk kita cicipin. Ayo Bu, Cit, kita sikat tumis tagok getangnya. Yang uniknya dari sayur legatan atau tagok getang ini itu adalah ketika selesai makan akan ada rasa seperti kita habis minum minuman soda, atau itu kayak rasanya ada semut yang lagi jalan di mulut atau di bibir. Bener Bu ya? Cicit, kerasa nggak? Kerasa ya? Ibu kerasa semua ya? Iya, jadi ada rasa geli-gelinya gitu di bibir dan juga di lidah. Tapi ini enak. Tagok getang atau legetan dikenal sebagai obat herbal.
Tahu ketang memiliki senyawa spilantol yang bisa menghilangkan rasa nyeri pada gigi. Selain itu, tanaman ini juga memiliki sifat antioksidan yang sangat berguna bagi tubuh. Tadi kan kita sudah mengolah tanaman tago ketang. Nah, biar adil, sekarang kita mau masak tanaman pakisnya. Untuk makanan yang kedua, bahan-bahannya lebih banyak. Selain menggunakan daun pakis, ada pula tambahan bahan lainnya, seperti ikan patin. Daun pakis yang sudah kita bersihkan ini akan dipotong lebih kecil-kecil ya. Tujuannya agar daun pakisnya mudah untuk diolah. Kalau soal bumbu dasarnya, aku serahkan ke Mak Oyen aja deh. Bumbu yang dihaluskan hampir sama dengan tumis tagok getang. Bedanya, kalau gulai pakis ini ada tambahan cabai rawit merah, lengkuas, dan sedikit kunyit. Selain bumbunya yang beda, kalau gulai pakis ikan patin ini pastinya menggunakan santan ya. Jadi, kelapa yang aku parut ini akan diambil santannya untuk dijadikan kuah gulainya. Untuk proteinnya ada ikan patin, tapi kalau mau diganti ikan nila atau ikan mujair juga tetap bisa kok. Kita goreng ikan patinnya sampai matang ya. Kalau daging ikannya sudah berwarna kecoklatan, tandanya ikannya sudah matang. Lanjut kita tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan oleh Mak Oyen tadi. Biar makin enak, kita tambahkan garam dan daun salam. Kalau sudah, baru deh kita masukkan sayur pakis yang sudah dipotong tadi. Kok santannya lupa? Oh, makasih Cicit. Nah, jadi ini merupakan salah satu elemen penting dalam pembuatan gulai pakis ikan patin kali ini. Terakhir kita tambahkan ikan patin yang sudah digoreng tadi. Aduk sebentar, langsung sajikan. Gulai pakis ikan patinnya sudah siap untuk disantap. Dengan adanya tambahan ikan patin, membuat gulai pakis ini memiliki keunikan dan cita rasanya tersendiri. Kalau nggak percaya, langsung saja kita coba. Rasa gulai pakis dan ikan patinnya sangat pas di lidah. Untuk rasanya pasti lemaknya. Gimana rasanya? Rasa ini lemaknya. Pokoknya ini dah katik musuhnya Mak Oyen. Paling lemak sepalembang anget ini. Tapi Mak Oyen dan juga Cicit tentunya, untuk pengolahan daun pakis ini wajib dimasak sampai matang. Karena kalau tidak, ini bisa berbahaya bagi tubuh. Karena mengandung zat yang tidak baik dikonsumsi oleh tubuh. Efeknya bisa sampai mules, bahkan sampai mual-mual. Tuh. Berarti ini harus diolah sampai masak ya? Betul Cicit. Jadi kalau mau makan ini nggak boleh makan mentah ya. Makannya kalau udah diolah sampai masak begini nih. Oh. Cit, kamu pernah dengar istilah mabuk kepayang nggak sih? Iya, tahu dong. Tapi kita nggak bahas soal yang lagi jatuh cinta ya. Istilah mabuk kepayang merujuk pada satu buah yang namanya kepayang. Buah ini juga dikenal dengan nama buah kluwak. Tapi kamu sudah lihat nggak buahnya seperti apa? Belum? Memangnya kayak gimana sih? Tuh lihat, buah kepayang masih ada di atas pohon. Lihat kan, buahnya besar dan berwarna coklat. Wah, iya ya. Unik bentuknya. Jadi pengen lihat lebih dekat. Di berbagai daerah kepayang ini memiliki sebutan yang berbeda-beda. Ada kluwek, pengi, dan juga picung. Meskipun punya nama yang berbeda, namun tanaman ini memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menambah aroma dan warna pada masakan. Masakan seperti rawon dan gabus pucung merupakan salah satu masakan yang menggunakan buah kepayang. Nah, anak negeri, jadi untuk buah kepayang ataupun buah kluwuknya itu, ciri-cirinya buah kepayang yang bagus, dia cenderung berat. Dan Kenapa berat? iya, karena ada isinya. Dan kalau digoncang itu, ada suara daging buah yang terpisah dengan kulit dalamnya. Tuh, jadi ada bunyinya. Itu buah yang bagus. Bener dong. Oke, kalau gitu langsung kita buka yuk. Buah kepayang yang sudah kita ambil tadi, kita belah dan ambil bijinya saja ya. Buah kepayang ini memiliki kulit yang keras dan berwarna coklat. Untuk daging buahnya itu lembek dan berwarna kuning. Nah, hanya bijinya yang kita olah jadi kluwak. Jadi kita ambil biji dan pisahkan dengan daging buahnya. Setelah dipotong seperti ini, baru masuk proses selanjutnya, yaitu proses pengeringan. Nah, ini nunggunya berapa lama nih, Pak? Ini kalau cuaca bagus, keringnya 1 minggu. 1 minggu biar bisa diolah. Iya. Jadinya cak ini. Iya benar. Oh. Biji kepayang yang sudah kering ini lalu kita belah dan kita ambil isinya.
Sebenarnya masih banyak proses untuk mengolah biji kepayang ini. Salah satunya proses fermentasi dengan menggunakan abu gosok dan dimasukkan ke wadah kurang lebih selama 20-30 hari. Kalau sudah difermentasi, baru deh biji kluwek ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, pinjam ya, Cid. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari buah kepayang ataupun buah kluwek yang sudah melalui tahap penjemuran dan sudah dicongkel juga tadi sama Cicin. Hasilnya seperti ini. Tapi ini masih belum bisa dimakan ataupun dikonsumsi. Kita harus olah kembali melalui tahap fermentasi. Ini dia hasilnya. Ini untuk buah kluwek yang sudah melalui tahap fermentasi, sudah direndam hampir 1 minggu dan ini bisa kita olah jadi makanan. Mau makan? Mau makan, Bapak? Siap. Ayo kita olah. Ayo. Ini dia, ada makanan unik khas dari Kabupaten Lahat. Namanya ikan mabuk kepayang. Dinamakan ikan mabuk kepayang karena ada campuran buah kepayang atau kluwek. Untuk ikannya kita pakai ikan patin. Tapi kalau mau diganti dengan ikan sungai lainnya juga boleh kok. Ikan patin yang sudah dipotong kecil-kecil ini kita taburi garam terlebih dahulu. Setelah itu kita bakar dengan potongan bambu. Tugas aku mengolah kluwek atau buah kepayangnya. Biar makin aman, potongan buah kepayang ini kita rendam lagi dengan air bersih. Kita cuci kepayangnya seperti ini. Kalau airnya sudah menghitam, tandanya kepayang ini sudah bersih dan siap untuk diolah. Selanjutnya kita potong bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Setelah itu baru kita tumis ketiga bahan yang sudah dipotong tadi. Tumis terus ya Suwarna sampai aromanya keluar. Nah, kalau penasaran kita coba dulu yuk. Kondisinya ini belum dimasak. Yuk. Kayak rasa apa? Mirip kacang. Rasanya dan teksturnya itu mirip-mirip kacang. Tapi ini bedanya dia agak asem ya. Kamu doyan ya? Enak banget. Udah. Kita buat masak. Udah. Baru deh kita masukkan kepayang yang sudah aku cuci tadi. Sambil ditumis, kita tambahkan air secukupnya. Masak sampai kuahnya berwarna lebih hitam. Kalau kuahnya berwarna hitam seperti ini, baru kita tambahkan ikan patin yang sudah dibakar tadi. Pelan-pelan ya. Jangan sampai berantakan kuahnya. Iyo, tenang aja, Cit. Kalau ikannya sudah dimasukkan semua, kita masak sebentar. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, tandanya ikan mabuk kepayangnya sudah matang. Ikan mabuk kepayangnya sudah jadi nih. Bu, lihat Bu, enak nggak Bu? Ibu lihat Ibu. Mau nggak Bu? Nggak boleh, ini punya saya semua Ibu. Nah, ini selesai dari proses masaknya dan waktunya kita makan. Ayo Bu, serbu. Wah bener, rasanya beda sama gabus pucung. Kalau ikan mabuk kepayang, kuahnya lebih kental. Nah, kalau ini kuahnya agak sedikit encer. Ikan mabuk kepayangnya tidak terlalu pedas. Daging ikan patinnya pun enak, empuk, dan bumbunya meresap ke dalam daging. Nah, jadi ikan mabuk kepayang ini untuk pengolahannya memang ini wajib dengan cara yang baik dan benar. Karena kalau salah olah bisa jadi ini bisa memabukkan. Makanya ada istilah mabuk kepayang. Tapi kalau pengolahannya benar, ini hasilnya jadi makanan yang enak banget Bu ya. Dan kuahnya itu teksturnya mungkin mirip kayak kuah rawon. Tapi kalau di rawon itu dia pakai daging, kalau di sini kita pakai ikan sungai asli, ini lebih enak lagi. Yuk makan lagi Bu. Walaupun memiliki kandungan yang berbahaya, tapi ada pula kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah kandungan mineral berupa kalium maupun potasium yang cukup tinggi. Dengan kandungan mineral yang cukup tinggi, dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi ataupun hipertensi anak negeri. Keren kan?